Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, ya, rekan-rekan pionir yang saya hormati dan yang saya kasihi, ya, masih momen tahun baru, ya, bagi kita sekalian. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Saya berharap dan selalu berdoa teman-teman, khususnya pengikut saya, selalu dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, ya. Dan Tuhan tahu isi hati kita, motivasi isi hati kita, ya teman-teman. Eh, Seperti yang sempat saya singgung di video sebelum ini, bahwa saya akan membahas sesuai dengan prediksi saya dan keyakinan saya, kenapa koin Pi itu akan sangat bernilai. Eh, Bernilai dalam artian bukan yang saya maksudkan ini bernilai levelnya itu tinggi. Kita tahu bahwa 0,5 dolar itu juga bernilai. 1 dolar juga bernilai. 10 dolar juga bernilai. Tetapi maksud saya itu di atas daripada angka-angka yang saya sebutkan. Ya. Tapi sebelumnya itu ya, saya juga akan memperlihatkan informasi atau pesan daripada sahabat baru saya, ya, Mbak Doris. Saya berteman akhir tahun 2023, dalam artian saya baru melihat video-video dia, ya. Saya bilang saya berteman, ya, walaupun belum pernah ketemu, ya. Jangan yang dari sebelah panas, ya, sorry, ya, sorry, ini untuk pionir aja, ya. Ada yang unik-unik komentarnya, ini orang sepertinya belum sadar-sadar juga, ya, nggak apa-apa lah. Ada yang masih mengungkit masa lalu, zaman-zaman Vito. Kasihan sekali. Tahan-tahan Bang Ben. Aneh-aneh. Padahal saya ini bukan foundernya VTube, saya hanya konten kreator nih. Saya juga saya nggak kenal ini orang, apakah jaringan atau tidak, apakah ada perjanjian? Nggak ada perjanjian dengan dia. Dia ingat terus, ya. Dia ingin menarik terus, nggak move on orang ini, ya, nggak move on. Kasihan sekali. Udahlah, cari aja yang lain, mining kek atau apa kek gitu, daripada lu urusi yang udah nggak nyambung lagi, ya. Udah nambah. Oke ya teman-teman, kita lihat ya, ini diposting dalam bentuk bahasa Mandarin. Saya sebenarnya sangat paham, ya, kalau melihat tapi tidak mengerti artinya. Kita langsung ke terjemahannya aja. Siapa sih Mbak Doris itu? Ya, Mbak Doris adalah seorang mediator GCV, ingin mempersatukan harga GCV seluruh dunia 314.159 atau setara dengan 4,7 M. Ya, bagi orang-orang yang tidak ada di dalam Pi Network ini, mungkin ketawanya itu ya memang sudah ditahu artinya. Arti ketawanya seperti apa, ya, tidak masuk akal gitu. Ya nggak apa-apa, ya, biarkan aja. Nah gini, seperti ini teman-teman. Saya secara khusus merekam video berbahasa Mandarin berdurasi 8 menit hari ini untuk berbagi dengan Anda keyakinan saya terhadap GCV. Ya pas-pas juga Bang Dema mau membahas kenapa menurut saya Bitcoin ini akan bernilai, ya. Ya di atas 10 dolar lah minimal, ya. Dan saya tidak membahas harga tertentu, ya. Tapi maksud saya prediksi saya. Pada saat yang sama saya berharap para pionir di Tiongkok akan bekerja lebih aktif untuk menyampaikan informasi yang benar dan secara aktif membuat data GCV. Hanya data nyata yang menjadi faktor terpenting dalam mempromosikan jaringan utama. Keberhasilan Pi memerlukan upaya aktif dari setiap pionir, ya, hati gabungan ini. Hanya dengan dedikasi yang membumi, Anda bisa merasa nyaman. Kuenya belum benar-benar berhasil, kesuksesan penuh Pi
mengharuskan pionir untuk menciptakan harga konsensus terpadu untuk menyelesaikan kematangan ekologi. Terima kasih kepada wilayah Tiongkok yang telah memimpin para pionir global dalam konsensus terpadu GCP pada tahun lalu, dan nantikan hasil Anda yang lebih luar biasa. Nah ini ya, dia lagi berbicara kan. Ya, ternyata mungkin seumur-umuran atau di atas saya lah ya. Oke. Nah, ini harga GCV ya kan, tak terbayang kalau harga satu pai itu bisa nyata jadi 314.159 kan. Ya Bang Dema ya salah satu orang yang teriakah di daerah saya sepertinya. Ya salah satu ya, dari sekian ya pemegang puluhan ribu pai koin ya. Walaupun yang bisa dipakai untuk sementara itu hanya ratusan. Tapi kan lumayan ya. 4,7 M kali 100 aja berapa? 4,7 M. Ya lumayan. Kalkulator hang. Sampai 12 generasi ya nggak kekurangan. Ya. Generasi saya sama istri, anak saya menikah, bagi-bagikan duit. Cucu saya bagi-bagikan duit. Ya, di offer ke anak utama, itu harga kekayaan dibagi-bagi. Ya kan masih tersisa, anak-anaknya dibagi-bagi. Waduh, kita berharap tidak ada yang mustahil loh, kekuatan pikiran. Nah, kita masuk. Kenapa menurut saya, pai ini akan bernilai ya minimal JT lah, kalau nggak yakin dengan 314.159 ya minimal JT ya, tidak seperti ETH ketika launching pertama ya $1 ya 15.000. Kenapa saya punya keyakinan ketika landing pertama di bursa itu bernilai, dalam artian di atas dari yang lain. Nah, faktor atau indikasi pertama, saya nggak mau berbicara lagi tentang Nicholas dan Mbak Chang Deovan, apa yang disampaikan itu ya. Tetapi ini dari faktor eksternal. Wes, sekarang jadi analisis ya. Wes, karena sudah bergelut ya, mau tidak mau ya. Ya walaupun ini hanya sebagai ilmu tambahan aja ya. Ilmu tambahan, karena sebenarnya Bang Dema ini adalah seorang ya, oke, selesai. Ini ilmu tambahan aja dari channel ini. Nah, masih ingat teman-teman? Mungkin singkat ya, kalau nggak ini videonya ini. Masih ingat ketika tahun 2020, sekarang 24, 22 atau 23 kalau tidak salah. Tahun 2022 kalau 23 kalau tidak salah. Saya kira, narasi tahun 60-70, saya kira Pioners masih ingat dan masih terngiang-ngiang di dalam pikiran kita ketika beberapa bursa ya itu memperebutkan, kemudian berbondong-bondong ya, antri ya, bahasa-bahasa ini kiasan aja ya, memang nyata. Mereka memasang harga Picoin pada saat isu mainnet saat itu. Dengan harga berapa? Mungkin ada teman-teman yang ingat persis. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar 4 jutaan. Sampai ada yang sampai ratusan dolar. Nah, ini dari bursa eksternal, pasar, dari faktor luar. Bukan perkataan Nicholas dan Mbak Chang Deovan. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa bursa lain saja berani untuk memasok harga tinggi. Lalu apa kata Nicholas? Tidak, itu tidak resmi. Perhatikan, ini dalam nih. Itu tidak resmi. Jadi teman-teman, kalau Nicholas hanya ingin mengejar landingnya 2 juta, 3 juta, 4 juta ke atas,
dan dia kejar itu, ya sudah landing, sudah bisa open minded. Karena kan Nicholas bisa berkata, ini kesempatan loh.